Ya udahlah, aku pikir aku copot aja nggak apa-apa, toh secara fungsional ini masih bagus banget juga. Taunya pas dibuka, Jeng cap-cap. jeng. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Oke bye, hari ini gue bakal ngebahas kasus yang cukup seru dan kekocakan yang ada di internet gitu ya. Seperti kasus perseteruan antara Gastronusa versus Kode Blue. Terus ada lagi brand fashion yang cukup ternama, akan tetapi produk yang dia jual ternyata adalah produk milik orang lain gitu bye. Dan terakhir ada Pak RT yang sedang mencari jodoh. Ya oke lah bye, tanpa basa-basi engkau ajak happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita kali ini. Cus. Jadi bye, setelah beberapa lama perseteruan antara Farida Burhan dengan Kode Blue tidak terdengar lagi nih ya, beredar kabar kali ini bahwa Kode Blue tuh sedang berseteru dengan Gastronusa. Yang dimana Gastronusa sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konten kreator yang membahas tentang kuliner juga gitu bye. Ramainya perseteruan ini terjadi ketika Kode Blue membuat sebuah konten review jujur di salah satu kedai kopi yang ada di Makassar. Lalu video itu di-stitch sama si Gastronusa ini gitu bye. Ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Gagal di Long Black, coba kamu minum. Nah, ini barusan kamu bikin kopinya ya. Americano berhasil, coba kamu minum. Alah, minum kopi temanya repot. Waktu kamu bikin ini kopi duluan. Kopi sitting kelamaan. Waktu kamu bikin yang ini, es batu dan air duluan. Kamu timbang es batu dan air, lalu kamu masukin espresso terakhir. Espressonya masih fresh. Membuat ini rasanya keluar sekali. Ini beansnya sama kan? Mau dituang sebelum, mau dituang sesudah, lu minum, emang rasanya beda? Kagak. Kalau ada yang bilang beda, dia nyari-nyari. Semua kalau dicari-cari kesalahannya ketemu. Ya nggak? Kayak pilpres, ketemu Pilpres, anjir kesalahannya dibawa kalau dicari-cari. pilpres dia. Nah, jadi kamu sekarang percaya ya? Tidak boleh. Jadi sama aja. Beda dikit. Terlalu dikit sampai kayaknya nggak worth buat diobrolin. Jadi kalau ada yang orang bisa nyobain, wah ini Americano nih bukan Long Black. Nggak apa-apa, jago. Bagus. Bakatnya tolong dipertahankan. Semoga bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan industri. Jadi yang diperdebatkan itu adalah perbedaan antara kopi Long Black dan Americano gitu ya bye. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya gitu ya Gastronusa membuat konten tentang Kode Blue. Melainkan ada 4 video lain yang baru gue ketahui dan mungkin masih ada banyak lagi gitu video Gastronusa yang ngebahas tentang si Kode Blue ini. Bahkan di salah satu video view-nya tuh ada yang tembus sampai 6,5 M gitu bye. Ya ini kita setel ya video yang angkanya bisa tembus sampai 6,5 M. Lu kan chef kan, tukang masak kan. Gua kan konsumen, gua punya duit, gua beli. Makanya gini mas, saya nggak pernah masuk ke restoran saya komplain makanannya nggak enak. Saya nggak pernah, karena saya selalu harus menghargai masakan orang lain. Kalau memang dia punya chefnya punya selera sendiri yang beda sama selera saya, ya nggak apa-apa. That's maybe his style. I respect it. Lu jual, gua bayar. Lu jangan banyak bacot. Saya sih dengan pengalaman saya seperti ini sekarang saya udah nggak peduli loh mas. Kalau dia bilang enggak saya nggak suka masaknya, ya nggak apa-apa silahkan. Karena kan kita manusia kan punya selera yang beda-beda. Kalau ada yang nggak Betul, suka iya makanan sih. saya, ya boleh-boleh aja. Kesalahan saya adalah kalau saya menyajikan sesuatu yang sudah spoiled atau sudah tidak baik barangnya. Then I do a big mistake. Perkara saya bikin lebih asam, lebih pedas, ya itu kan urusan saya gitu, yang itu selera saya gitu loh. Lu masak-masak aja. Enak nggak enak urusan gua, bener nggak? Gua tukang kritik memang. Kenapa lu nggak suka gua kritik lu? Nggak usah masak kalau lu nggak suka. Kalau saya sebagai chef yang baik, saya tanya dia, loh maunya kamu gimana? Oh saya nggak suka terlalu pedas chef, saya nggak suka terlalu asam, saya suka lebih manis, lebih light gitu. Ya udah, I try to make it the way you like it. Jadi kita harus terbuka dengan hal kayak gitu. Enggak, bener nggak? Ya kan? Membuat sesuatu viral kan gampang, apalagi negatif. Ya balik lagi ke masing-masing orang, is it worth it to do it or not? Kalau menurut saya sih, there are more important things to do gitu loh. Wah, ini puasa ada Bang Densu malah begini videonya, thumbnailnya. Ya kalau di video yang ini Gastronusa itu mempermasalahkan attitude-nya si Kode Blue gitu bye. Dan mungkin lu berpikir kenapa Gastronusa bisa vokal banget gitu ya ngebahas si Kode Blue ini.
Jawabannya tuh ada di Twitternya Gastronusa, di mana dia menjabarkan alasan kenapa dia open war sama si Kode Blue gitu ya. Nih poin-poinnya tuh. Banyak juga nih poin-poinnya. Ya di tweet ini tuh ada sekitar 20 poin gitu ya yang dibahas sama Gastronusa. Cuma untuk mempersingkat durasi, gue nggak bakal ngebacain satu-satu poinnya gitu ya, Bay. Jadi gue langsung membicarakan intinya aja. Jadi intinya si Kode Blue ini bertentangan dengan ideologi Gastronusa gitu ya. Yang dimana Gastronusa ini tuh menjunjung tinggi nilai respek, apresiasi, dan mencintai makanan dan para pelaku F&B gitu, Bay. Ya, dan setelah video open war dari Gastronusa ini viral, dari pihak Kode Blue sendiri sempat tidak ingin buka suara gitu, Bay. Akan tetapi di salah satu postingan Kode Blue, barulah diketahui bahwa Kode Blue ini ngeblok akunnya si Gastronusa gitu ya. Nih, jadi ada komenan dari Juan Pablo Escobar. Bang, Gastronusa kok diblok? Kode Blue ngejawab, hak saya lah. Ya sih bener, itu haknya si Kode Blue gitu ya, mau buka suara atau enggak. Ya akan tetapi akhirnya si Kode Blue ini memposting sebuah video seperti ini gitu, Bay. Kita setel ya, cus. Saya Kode Blue, nggak bahas gue, nggak FYP. Ahai. Saya Kode Blue. Hai. Bang, produknya di review. Tapi restoran, kemana? Saya Kode Blue. Review jujur bagus, dibilang endorsement. Kalau kritik jelek, dibilang hancurin bisnis orang. Kayak mana? Saya Kode Blue. Gak suka konten gua, ngapain nonton? Kayak mana? Saya Kode Blue. Sharing pengalaman pribadi, kok dianggap salah? Kayak mana? Saya Kode Itu tadi suara tokennya kayak mau habis tuh. Blue. Bang William. Isi dulu napa, Bang? Saya Kode Blue. Konsumen juga manusia, boleh dong berpendapat. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya akhirnya si Kode Blue membuat video balasan gitu ya untuk Gastronusa. Dan usut punya usut, ternyata Kode Blue ini baru sempat membalas Gastronusa karena dia lagi sibuk mempersiapkan diri buat gelut sama Chef Arnold gitu. Wadaw. Ini dua chef bukannya ditandingin buat adu masak, malah diaduin buat adu jotos gitu ya. Kocak. Ya oke, next, Bay. Jadi ada sebuah akun TikTok bernama Jiglicious. Gimana nih bacanya? Ya Jiglicious lah ya. Si Jiglicious ini tuh bercerita bahwa dia pernah membeli sebuah tas laptop bermerek Hamlin gitu ya, seharga Rp300.000. Akan tetapi setelah dia pakai selama 6 bulan, logo Hamlin tersebut tuh copot dan terlihat nama brand asli dari merek tas tersebut gitu, yaitu Rodi. Yang padahal kalau dicek di e-commerce, tas laptop merek Rodi ini ternyata harganya di bawah 20.000 doang gitu, Bay. Dan bahkan kasus ini juga sempat trending di Twitter juga gitu kemarin. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya video Mbak Jiglicious yang menceritakan pengalaman pribadinya gitu ya. Cus. Tiba-tiba ini copot kan. Ini aku mau cerita ya, tapi aku nggak tahu sih kayak bego atau enggak gitu. Tapi beberapa waktu lalu aku tuh beli tas laptop harganya kayak 300 ribuan. Nih kalian bisa lihat harganya tuh lagi diskon, jadi kayak 279.000. Pas aku beli lagi nggak diskon, jadi aku beli 300 ribuan. Ini produknya, dan saat aku beli produknya nggak ada komplainan sama sekali. Ini biasanya aku taruh untuk MacBook aku. Pas produknya datang aku nggak ada masalah sih, malah aku suka karena ini tuh kayak tebel bahannya, jahitannya juga cukup rapih. Ada kayak mereknya di sini kan. Nah, tapi karena ini tuh memang selalu aku bawa kemana-mana, karena laptop aku juga selalu aku bawa kan. Kadang aku masukin tas, tiba-tiba ininya copot kan. Terus pada saat si lemnya udah copot, ya udahlah, aku pikir aku copot aja nggak apa-apa. Toh secara fungsional ini masih bagus banget juga. Taunya pas dibuka, jeng muncul merek dong. Rodi. Ini aku nggak dibacanya tahu gimana sih tuh? Ceritanya. Rudi Lalu apa Rudi? karena aku kepo, aku nyari dong si brand ini ya. Karena yang aku beli kan brand ini. Nah aku kepo, ini kalian bisa lihat ya, ada bekas lemnya. Lalu aku googling lah ya si merek yang di atas ini, terus aku cari di e-commerce dan harganya tuh segini.
Sedih, bisa lihat, sedih. harganya segini 17.000 sampai 21.000. Pas aku cek sih produk yang hampir sama itu 21.000 nih. Kalian hafalin bentuk produknya. Si kulitnya di sini mereknya. Like sama tuh. Ya, Itu barangnya di markup 10 kali lipat lebih gitu ya, Bay. ya aku nggak ngerti Hamlin, sih ini Hamlin. rebranding atau misalnya memang si brand yang satu itu membeli produk ini lalu ditambahin merek atau memang yang punyanya sama supaya mereka bisa dapat pangsa pasar yang berbeda. Cuman mengingat ini kualitasnya bagus, daripada beli brand yang tadi ada stikernya, aku tandain aja brand ini, nanti aku belinya dari brand ini aja karena untuk kualitasnya sih menurut aku ini oke banget untuk wadah tas aku. Dan ini kalau aku cari di e-commerce kayak cuman 20 ribuan. Wajar gak sih agak-agak Sakit hati sih sebel gua, gitu? sumpah. Ya jangankan Mbak gitu ya, saya juga sakit hati kalau ngeliat kayak gitu. Ya dan setelah video tadi viral gitu ya, Bay, si mbaknya ini diduga dihubungi oleh pihak Hamlin yang meminta maaf dan akan mengembalikan selisih dari harga tas tersebut. Akan tetapi video mbak ini tuh harus di take down gitu, Bay. Ini kita setel ya videonya, cus. bentar. Disuruh take down guys. Siapa yang dari kemarin ngikutin perdramaan si laptop sleeve? Nah, Saya. aku bilang coba beli yang memang dari store-nya, dan aku ini udah beli exactly. Kalau dari foto sih harusnya sama. Tapi sebelum aku bandingin, aku punya updatean baru. Oke, jadi WA ini tuh masuk ke nomornya manajer aku dan isinya kayak gini. Sebenarnya ada dua hal nih. Yang pertama, aku nggak tahu ini memang beneran dari si brandnya, atau yang kedua ada orang Iya, yang bener emang apa pengen enggak iseng gitu ya. sama aku aja, pengen ngetes kalau aku dikasih uang responnya kayak gimana. Sedangkan dari si brand yang satunya lagi udah komentar juga di video. Oh, jadi si Rudy juga komentar gitu ya? Aku bacanya Rudy aja ya, Bay. Ini kalau dibaca Rode jadi ribet gitu. Ya, gue bacanya Rudy, oke? Kita sepakati ini. Kan pernyataan kayak gini nih. Yang mau aku bahas dulu, video yang aku bikin itu bukan video endorse dari pihak manapun. Itu beneran aku beli produknya sendiri. Ya ibaratnya kayak testimonial orang yang udah beli produknya. Dan kedua, untuk kerugian yang diganti dengan nyuruh take down video, kalau memang itu dari brandnya, menurut aku itu agak kurang bijak sih ya menurut aku. Dan aku nggak akan take down videonya karena ini adalah video testimonial, bukan video endorse yang tidak sesuai brief gitu. Buat Betul. yang pada komen tentang e-commerce tempat aku membelinya, sebenarnya tidak ada masalah dengan e-commerce tempat aku membelinya karena aku tuh sering banget beli di e-commerce itu. Aku beli parfum, aku beli tas branded di aplikasi itu tuh produk yang datangnya tuh asli, nggak ada masalah. Bahkan kalau misalnya aku nggak cocok tuh sebenarnya bisa ditukar di aplikasi itu. Cuman kayaknya ini memang sistem bisnis si brandnya aja agak aneh, dan kayaknya aku juga nggak akan nyadar kalau misalnya si tag-nya tuh nggak copot. Dan menurut aku juga ini tuh bukan permasalahan tentang produk ori dan nggak ori, karena kalau misalnya orang jual produk nggak ori itu kan, misal nih aku jual tas Kate Spade, aku ngasih lihat foto Kate Spade-nya, ada logo Kate Spade-nya, tapi pas datang tuh bukan Kate Spade yang dengan kualitas Kate Spade gitu, tapi produk yang lebih jelek. Tapi kalau ini tuh nggak ada brandnya, tapi brandnya ditutup. Nah aku nggak tahu itu jenis pelanggaran apa gitu, dan menurut aku cara bisnisnya aneh aja. Iya, itu sih update-annya. Siapa yang pengen aku ngebandingin yang harga 300.000 sama yang 20.000, komen ya, nanti aku bandingin, aku unboxing buat kalian. Nah, gue tadi udah mencoba mencari komentar dari pihak si Rudy, cuma nggak nemu gitu, Bay. Kayaknya udah dihapus gitu ya sama pihak Rudy-nya. Ya, dan ini juga ada video dari Mbak Jiglicius gitu ya, yang membandingkan brand merek Hamlin yang dia beli sama si merek Rudy yang baru dia beli gitu, Bay. Kita setel ya videonya. Nah, jadi perbedaannya antara yang 300.000 dan yang 20.000 adalah, nah kalau untuk yang produk ini kemarin aku beli harganya 21.000 nih, kalian bisa lihat sendiri udah sama ongkir 31.000. Ini beneran aku beli sendiri di e-commerce-nya. Jadi aku pengen ngebandingin karena kemarin ada yang bilang katanya coba dong beli, emang bandingin, jangan-jangan ya namanya ada harga ada kualitas, ternyata kualitasnya beda. Betul. Aku beli, kita unboxing. Ini aku tunjukin dulu yang punya aku, yang logonya udah copot. Ini yang merek Hamlin kemarin gitu ya, Bay. Kemarin lagi. Yang merek Hamlin tadi gitu ya, yang logonya copot. Nah, ini produknya, ini ada
Dan ini adalah produk yang kemarin baru aja datang. Langsung aku buka aja, karena di sebelah sini ada alamatnya. Nah, datangnya tuh kayak gini. Ada plastiknya. Ini sama sih, beneran sama. Nih, ini kalian perhatikan. Nih, kayak gini kan. Nah, yang ini yang 20.000 aku beli kayak gini, cuman lebih bersih. Iya bersih karena baru gitu ya. Ini senyumnya udah senyum miris ya. Kayak Senyum sama. sedih. Kalau kemarin sih aku sempet kayak gendok, terus kayak kesel gitu ya. Tapi sekarang udah kayak ya udahlah, udah aku terima. Nah, jadi Ya udah berlapang perbedaannya dada. antara yang 300.000 dan yang 20.000 adalah tidak ada. Ini nggak Tidak ada bedanya. beneran, ini sama. Dari sininya juga tuh kalian bisa lihat ini yang 200.000 warnanya aja udah kuning gini. Tuh, ininya hitam. Dan yang baru ini sama, ininya hitam juga. Terus kalau kemarin ada yang nanyain kualitasnya sama atau beda, ini sama, beneran sama, ininya juga sama tuh. Jadi intinya kalau kita berbelanja agak hati-hati aja, double check lagi. Dan sebenarnya aku udah hati-hati sih ya, udah double check juga, cuma ini emang rada ngaco aja ya. Pokoknya intinya ini yang 200.000, yang 300.000 sama yang 20.000 sama ya. Jangan ada yang bilang jangan-jangan kualitasnya beda. Enggak, ini sama, ini beli sendiri. Dan yang ini kemarin beli 300.000, udah ya. Terlihat sekali gitu ya kekesalan dari Mbak Jiglicious ini. Dan ini juga ada beberapa produk Hamlin yang ternyata produknya tersebut milik Rudy juga gitu, Bay. Ini kita lihat ya. Ini topi. Di sini keterangannya si Hamlin gitu ya. Harganya 318.000. Nah, ini dari si Rudy cuma 40k. Ini ada lagi Gesper, harganya 348.000. Punya si Rudy cuma 33.900. Ini ada lagi Gesper juga nih 300 ribuan. Ini merek si Rudy, harganya cuma 30 ribuan. Ini sendal dari Hamlin, harganya 342 ribuan. Nah, ini dari si Rudy, harganya 90 ribuan. Dan masih ada lagi gitu. Tuh, banyak. Ya dugaan gua si pihak Hamlin ini beli borongan gitu ya ke si Rudy. Terus dia jual lagi dengan cara menempelkan logo Hamlinnya gitu, Bay. Ini tuh masuknya bisa kena pasal hak cipta nggak sih? Seharusnya bisa gitu ya. Kalau emang si Rudy ini nggak terafiliasi sama Hamlin, harusnya si Rudy ini tuh berani gitu ya mengambil langkah hukum buat nuntut si Hamlin. Cuma dari cara si Rudy yang menghapus komen dia di postingan Mbak Jiglicious, gue jadi rada curiga juga gitu ya sama si Rudy ini. Tapi yang pasti setelah kasus ini viral, sepertinya penjualan brand dari Rudy ini bakal meningkat pesat gitu, Bay. Oke, ini terakhir ya, Bay. Jadi ada mbak-mbak bernama Yuna yang mau taraweh ke masjid mendapat sebuah surat dari seorang pria yang mengagumi dirinya. Akan tetapi modus si pria ini mendekati Mbak Yuna dengan cara memberikan sebuah surat dengan dalih bahwa itu adalah undangan. Dan pas saat di rumah akhirnya si Mbak Yuna ini tuh membuka surat tersebut dan isinya benar saja. Ternyata itu adalah surat undangan. Undangan mengajak Mbak Yuna untuk menikah. Cuaks. Ya, dan ini di akun TikToknya Mbak Yuna. Mbak Yuna ini menjelaskan gimana kronologinya gitu ya, Bay. Jadi ceritanya pas taraweh baru banget sampai di masjid mau cuci kaki. Nah, kebetulan saf cewek ada di atas. Pas aku mau naik tangga tiba-tiba ada mas-mas ngasih kertas putih dilipat-lipat gitu. Bilangnya sih, ini ada undangan, Mbak. Lah aku kaget, langsung jawab, "Hah?" Nah terus dia menjawab, "Ya ini ada undangan, Mbak." Ya udah sih aku ambil aja, terus aku bilang makasih ya, Mas. Lanjut dah tuh sholat tarawih. Dan sampai di rumah baru Mbak Yuna ini membuka kertas tersebut gitu ya. Dan taunya isinya begini. Nah, ini isi surat dari si pria misterius tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Humairo, sebelumnya aku minta maaf takut kamu udah ada suami.
Kalau kamu belum ada suami, aku mau kenal kamu lebih jauh. Kriteria aku karyawan dan aku juga ketua RT. Waduh, Pak RT. Alhamdulillah aku udah ada rumah sendiri. Usaha aku ada kontrakan. Nomor WA aku, ini disensor ya. Semoga pertemuan di rumah Allah ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillah, semoga kamu mau menghubungi aku di nomor WA itu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Surat cinta dari Pak RT. Dan ini ada komen kocak banget gitu ya. Dia ketua RT kak. Insya Allah pasti terjamin segala bansos dan bantuan apapun dari pemerintah. Jadi gitu ya Mbak Yuna. Ini adalah sebuah privilege ketika menikah dengan ketua RT gitu Mbak. Tapi ini mohon maaf nih Pak RT. Memang bidadari komplek tuh suka keluarnya pas lagi taraweh sama sholat id. Cuma kok sempat-sempatnya nih Pak RT nulis surat cinta pas mau taraweh. Atau mungkin sebenarnya Pak RT ini sudah mengincar Mbak Yuna dari sebelum-sebelumnya gitu Bay. Terus Pak RT ini menulis surat cintanya di rumah gitu ya. Dan ketika di masjid ya Pak RT ini tinggal ngasih suratnya doang gitu. Tapi respect gitu ya sama Pak RT-nya karena dia gentle, berani mengasih surat cinta tersebut ke si Mbak Yuna ini gitu Bay. Menyala Pak RT ku. Ya oke lah guys, gitu aja video gue kali ini. Kalau ada misinformasi atau belum punya informasi yang lebih lengkap ya silahkan diluruskan di kolom komentar gitu ya. Oh iya, dan saran nih buat Pak RT-nya, jangan lupa 2 minggu lagi sebelum Ramadan selesai, Pak RT harus rutin terus gitu ya buat tahajud. Siapa tahu dapat malam Lailatul Qadar gitu ya. Dan doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Pak RT ini bisa berjodoh sama Mbak Yuna. Ya oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?